Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka beserta keluarga besarnya yang semoga diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak ketinggalan pula kepada guru IPA kita, Asis Dharma Wirawasista, yang semoga-moga diberikan rezekinya dan yang berlimpah. Amin. Amin ya Allah. Dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baiklah, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 10 September 2023, kami dari kelompok 4 akan membacakan presentasi tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Sebelum kita mulai acara ini, perkenalkan, nama saya Siti Umayyah Sapitri. Dan ada pula teman-teman saya yang pertama, Bella Arifah Salsabila. Salam. Orang Mesir. Yang kedua Haula Bahja. Bonjour. Ada pula yang ketiga Siti Hanisa. Mas Ahaya. Dan yang keempat Sri Ayu Lestari. Dan yang kelima ada Dea Nasila. Dan yang keenam ada Noviana Anggraini. Dan yang ketujuh ada Samira. Dan yang terakhir ada Awalia Nurmaulia. Baik, presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Sri Ayu Lestari. Terima kasih Sri sudah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. A. Benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah elektrik, yang berarti yaitu elektron, yang berarti ampere. Ampere adalah pohon damar yang membantu dalam listrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 546 sejarah Masehi. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu ampere dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potong-potongan kecil daun, bulu ayam ataupun debu, ternyata batu ampere dapat menarik benda-benda tersebut. Peristiwa ini disebut juga dengan gejala kelistrikan. Rutherford 1871 sampai dengan 1937 dan Niels Bohr 1885 sampai dengan 1962 menamai elektron sebagai bagian dari atom. 1911, elektron memiliki muatan listrik negatif. Atom terdiri atas bagian inti atom. Inti atom mempunyai neutron, proton, dan elektron. Neutron yang berarti tidak bermuatan, proton yang berarti bermuatan positif, dan elektron yang berarti bermuatan negatif. Untuk mengetahui proses suatu benda dapat bermuatan, kamu dapat melakukan kegiatan dalam menjelajah konsep. Hal tersebut terjadi karena sisir plastik yang digosokkan dengan kain wol menjadi bermuatan negatif akibat ada elektron yang berpindah dari wol ke sisir plastik. Sama halnya dengan kaca yang digosokkan menggunakan kain sutra. Kaca menjadi bermuatan positif karena sebagian elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Arifah Salsabila. Terima kasih MC telah mengizinkan saya untuk berpresentasi.
Saya akan melanjutkan presentasi oleh dibawakan Sri Ayu Lestari. B. Peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. B. Dua buah benda yang dikosongkan akan bermuatan listrik, baik muatan negatif maupun muatan positif. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik-menarik. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. 1. Konduktor atau penghantar adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. 2. Isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, porselen, dan udara. 2. Benda netral didekati benda yang bermuatan minus akan terjadinya induksi, seperti C. Sifat muatan listrik. Berdasarkan sifat listrik, yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tak sejenis akan tarik-menarik. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Pemanfaatan elektroskop diantaranya untuk teknologi dan keselamatan prinsip kerja penangkal petir, memanfaatkan sifat-sifat muatan listrik yang terkumpul pada bagian yang lancip. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Noviana Anggraini. Terima kasih kepada MC yang telah mendukung saya untuk berpresentasi. Nah, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibacakan oleh Pak. Buku Kolom Kardes Augustin C. Kolom 1736 sampai 1806 berhasil menemukan hubungan antara besar gaya listrik dari dua muatan listrik. Berdasarkan hukum Coulomb, gaya listrik pada dua benda semakin besar jika muatan listrik keduanya semakin besar atau udara keduanya semakin kecil. Sebaliknya, gaya Coulomb berlaku pada partikel bermuatan listrik. Penangkal mobil melindungi gedung dari sambaran petir melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat. 1. Medan listrik. Sebuah benda yang bermuatan apabila didapatkan pada benda lain yang bermuatan, benda tersebut akan ditarik atau ditolak. Jika dua benda bermuatan sejenis diletakkan pada jarak tertentu, akan timbul gaya tolak-menolak yang akan menempatkan kedua benda itu jauh-jauhnya. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik, yaitu contohnya sebagai berikut. Contoh listrik A menunjukkan plus contoh listrik B menunjukkan min, contoh listrik C menunjukkan min dan plus. E sama dengan F per I pangkat 2. E sama dengan 4 I pangkat 2 per R pangkat 2 dengan K konstan dan C 9 kali 10 derajat M min pangkat 2 dalam kurung min 2. R jarak I1 ke 2 ke I2 dan I pangkat 1 muatan listrik pertama dalam kurung C. 2. Potensial listrik. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A. Persatuan muatan disebut potensial listrik. Potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh A plus dan contoh B minus. I sama dengan K I per R dengan I potensial dalam kurung I muatan dalam kurung C dan R perpindahan muatan M. Dia presentasi dari saya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Awalia Nur Maulia. Terima kasih pada MC yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Noviana Anggraini.
impuls yang berasal dari badan sel saraf ke neuron lainnya. Nodus transfer yang berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Serabut saraf bermielin melakukan potensial aksi lebih cepat daripada serabut saraf tanpa mielin. 2. Cara kerja saraf. Sel saraf berfungsi menerima dan meneruskan atau mentransmisikan rangsangan dalam bentuk pesan listrik atau impuls. Dendrit menerima informasi dari rangsangan atau dari sel lainnya. Suatu zat kimia yang disebut neurotransmitter dilepas oleh akson dari neuron pertama ke dalam celah sinapsis dan membawa impuls menyeberangi celah sinapsis menuju ke dendrit neuron berikutnya. Contoh zat neurotransmitter adalah asetilkolin, noradrenalin, dan serotonin. Dua faktor utama yang memengaruhi kecepatan perambatan potensial aksi adalah hambatan dalam membran inti dan kapasitansi dan pada membran. Impuls saraf yang melintas melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Selubung mielin adalah insulator yang baik dan memiliki kapasitansi muatan yang tersimpan listrik sangat rendah. Semakin besar muatan yang tersimpan pada membran, semakin lambat kecepatan perambatan. Oleh karena itu, kecepatan konduksi dalam serabut saraf bermielin ini lebih cepat. Perbedaan kecepatan konduksi sinyal menjelaskan mengapa terjadi loncatan dari nodus dalam serabut saraf bermielin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Anissa. Terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Dan saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Aulia Nurmaulida. 3. Tipe sel saraf. Berdasarkan fungsi di dalam tubuh kita, terdapat 4 macam sel saraf, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, sel saraf penghubung atau konektor, dan sel saraf adductor. Sel saraf sensori atau neuron afferent merupakan neuron yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari respon ke saraf pusat. Sel saraf motor atau neuron efferent berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar. Sel saraf penghubung atau neuron konektor merupakan penghubung antara neuron satu dengan yang lain. Sel saraf adductor atau neuron adductor merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensor dan neuron motor di sumsum tulang belakang. 4. Susunan sistem sel saraf. Sistem sel saraf dapat dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. A. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun dari otak, sumsum lanjut, dan sumsum tulang belakang. 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri atas belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan. 2. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. 3. Otak kecil atau cerebrum. Otak kecil terdiri atas sisi sebelah kanan dan kiri. 4. Sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Sumsum lanjutan berfungsi sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. 5. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk meneruskan jalan impuls dari dan menuju otak serta pusat gerak periferi. Di sini ada contohnya neuron sensor, neuron sensori, neuron motor, otot, sumsum tulang belakang, neuron motor. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Nasila. Kepada MC yang telah mengundang saya untuk berpresentasi, dan saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf penghubung antara saraf pusat. Sistem saraf tepi
terdiri atas saraf dasar atau somatik dan saraf tidak dasar otonom. Di dalam saraf-saraf, impuls melintas seperti suatu sinyal listrik. Semua proses ini terjadi dengan sangat cepat atau impuls saraf melintas di sepanjang serabut-serabut saraf, terbesar dengan kecepatan 90 ms. Jalan impuls pendek terjadi secara spontan atau tidak disadari, karena impuls hanya melalui sumsum tulang belakang. Ini terjadi pada gerak refleks. 1. Saraf dasar atau somatik. Saraf sadar terdiri atas 12 pasang serabut saraf kepala atau saraf kranial dan 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. 2. Saraf otonom atau visera. Saraf otonom mengontrol organ-organ dalam tanpa kita sadari. Ada 2 macam saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik, yang bekerja saling berlawanan atau antagonis. 5. Impuls saraf. Ada 2 macam cara yang dilalui impuls, yaitu jalan panjang dan jalan pendek. Jalan panjang merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak, berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. A. Gerak yang disadari. Jika kita melihat ekor nyamuk di tubuh kita akan langsung memukul nyamuk itu. Reseptor saraf sensori melalui otak, melalui saraf motor, melalui efektor. B. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan spontan yang terjadi tanpa disadari, baru disadari setelah terjadi. Reseptor melalui saraf sensori, melalui sumsum lanjutan, melalui saraf motor, melalui efektor. Reseptor melalui saraf sensori, melalui otak tengah, melalui saraf motor, dan melalui efektor. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Samira. Baik, terima kasih MC yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi, dan saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawa oleh Feria Nasila. F. Kelistrikan pada jantung. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu atrium kiri dan atrium kanan, yang berkontraksi secara bersamaan dengan 2 ruang yang lain, yaitu ventrikel kiri dan kanan. Peredaran darah melintasi bagian-bagian atrium kanan. Ventrikel kanan paru-paru atrium kiri. Ventrikel kiri tubuh atrium kanan terjadi karena gerak otot jantung. Gerak denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas listrik pada jantung. Jantung mempunyai aktivitas listrik pada nodus sinoatrial desa, nodus arterioventricular bekas dan selabut pulpinsip. Inilah bagian penting dalam pembaca EKG. Listrik jantung dihasilkan oleh adanya reaksi sel jantung dengan ion Na. Sel membran otot jantung, miokardium. Perbedaan dengan saraf dan otot lurik. Saraf dan otot lurik memerlukan rangsangan supaya ion Na masuk ke dalam sel. Proses masuknya ion Na ke dalam sel disebut proses depolarisasi. Sementara itu depolarisasi pada sel otot jantung tidak memerlukan rangsangan dari luar. Ion Na akan masuk ke dalam sel melalui proses depolarisasi spontan. Depolarisasi spontan ini menghasilkan gelombang depolarasi untuk seluruh otot miokardium. Depolarisasi sel membran otot jantung oleh peralatan potensial aksi menghasilkan kontraksi otot sehingga terjadi denyut jantung. Aktivitas kelistrikan pada kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis, yaitu memompa, sedangkan sel otoritmik berfungsi mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel kontraktil. Gerakan ritme jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang dipicu oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrial desa atau alat. G. Kelistrikan pada tulang. Tulang juga sebagai sumber listrik pada tubuh kita. Pertumbuhan tulang merupakan salah satu proses kehidupan dan dikendalikan secara elektrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, presentasi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Aura Bahja.
Baik, terima kasih untuk MC telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Dan saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Tersangka. Hewan yang mengandung listrik. Semua hewan memancarkan muatan listrik pada kontraksi otot. Namun, hanya beberapa kelompok hewan yang hidup di air yang dapat menghasilkan listrik. Kemampuan ini digunakan untuk mencari mangsa, melawan serangan musuh, dan navigasi. 1. Ikan belalai gajah atau Genaconemus petersi. Hewan ini ditemukan di sekitar sungai Afrika Barat atau dua pari listrik. Ikan bertulang rawan ini memiliki organ penghasil listrik di kedua sisi kepalanya. Kejutan listriknya digunakan untuk mengusir predator dan menyentuh mangsanya. Ikan ini juga memiliki kemiripan dengan hiu kepala martil. Dalam hal mendeteksi mangsa, ikan pari listrik dapat melepaskan muatan hingga 200 volt, bahkan dapat mengalirkan arus listrik sampai 30 ampere. 3. Belut listrik. Ikan ini ditemukan di perairan Amerika Selatan. Belut listrik memiliki 5.000 sampai 6.000 elektropen yang menghasilkan listrik hingga 600 volt dan arus listrik 1 ampere atau 600 watt. 4. Hiu kepala martil. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektrodetektor atau ampula Lorenzini sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. 5. Echidna atau landak. Hewan ini termasuk anggota dari ordo Monotremata atau mamalia yang bertelur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di follow dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.